Kalau kelahiran kita biasa baik. Apa ada di sini yang lahir di malam ketika gerhana bulan? Nah, terus pas sudah besar jadi sakti. Asa ada musuh, mak ini kebe langsung terpelanting. Mak ini kebe langsung terpelanting. Ada tak? Nggak ada ya. Nah itu cuma. Ada tak? Nggak ada ya. Nah itu cuma ada di sinetron waktu aku kecil dulu. Salah satu pemainnya sekarang tempatan dengan bulan tertentu. Misal Ramadona ya. Atau Ramadhani. Nia Ramadhani, besarnya jadi artis. Jadi menantu Abu Rizal Bakri. Atau lahir ketika lebaran. Ada? Nah, kayaknya di Pucuk banyak ahwat yang namanya Fitri. Di sini ada juga tak? Fitrianto ada? Tapi masih mending ya, ada berhubungan dengan Islamnya, Ramadan, Idul Fitri. Aku gitu ya, di spanduk tadi nama aku yang paling pendek, Oksa. Ustadz Abu Masyurin Abu Zaki, Ustadz Sahrul Mustain SAG, Ustadz Henry Abu Umar, Masya Allah guru-guru kita, mohon izin. Oksa, ngapa nama aku Oksa? Simple, karena lahir bulan Oktober. Nah, mungkin kalau aku lahir bulan Desember, Desi Saputra. Kalau September, Septi ya, Septa. Kalau orang Jawa jadi Sabto. Nah di belakang ada Ustadz Febri. Nah aku tahu pasti lahir bulan Maret. Tidak ada yang istimewa, biasa baik. Paling ada dramatisir sedikit. Ada kawan aku nak diceritakan oleh emaknya, ditunggunya lamonian dari Kamis subuh lama. Kita biasa baik, tapi kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya baik, sudah menggemparkan dunia. Di kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 103, sebelah kanan sisi paling bawah. Aku hafal karena aku jual kitabnya. Nah, yang nak pesan boleh itu kan. Nah, ini kesempatan. Salah panitianya ngapo nyuruh aku jadi pembicara. Tiap hari jualan ke bawa-bawa gitu kan. Nah, tidak. Tadi itu jangan dianggap bercanda. Serius emang. Jadi di kitab itu disampaikan ketika Rasulullah lahir, 14 balkon istana Raja Kisra runtuh. Tahu Raja Kisra, Pak? Raja Persia yang punya wilayah 7 juta kilometer. Runtuh di malam itu. Lalu ada namanya api keabadian yang disembah oleh orang-orang Majusi. Nyala 1000 tahun, di malam itu padam. Beberapa gereja di Buhairah runtuh, ambles masuk ke dalam tanah. Di Romawi mereka terkejut. Waktu itu dakati listrik, tiba-tiba di tempat mereka terang nian. Ini apa? Kelahirannya Rasulullah menjadi pertanda, menjadi isyarat bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan mengungguli, akan menaklukkan negeri-negeri yang tidak beriman kepada Allah. Dan terbukti, kelak Persia, Romawi takluk dalam wilayah Islam. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullihi, yang akan dimenangkan, akan diunggulkan atas seluruh agama, atas seluruh ideologi, atas seluruh peradaban. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak senang. Isyarat lahirnya Rasulullah adalah isyarat tanda kehancuran bagi peradaban-peradaban yang mereka tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah. Tapi juga jadi kabar gembira bagi mereka yang mencintai Rasulullah. Contohnya yang terjadi pada Bunda Halimatus Sa'diyah. Bunda Halimatus Sa'diyah ini wong dusun. Mereka punya kebiasaan ke Arab untuk mencari bayi yang akan disusukan. Dapatlah bayi-bayi itu oleh ibu-ibu yang lain. Tinggal satu bayi yang tidak diambil karena bayi ini yatim. Kalau yatim mereka takut agar mereka tidak dapat upah, tidak dapat gaji. Bunda Halimatus Sa'diyah karena sudah terlanjur ke Mekah, diambil juga bayi ini. Tapi begitu dilihat bayinya, Masya Allah,
wajahnya bercahaya. Beda dengan bayi-bayi lainnya. Maka dibawalah bayi yang bernama Muhammad ini, tahu tidak? Nama Muhammad itu pertama kali dikasih kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak kati nama yang namanya Muhammad. Padahal kata-kata Muhammad itu maf'ul dari kata hamdun yang artinya terpuji. Kosakata yang biasanya ado, yang sudah terbiasa di orang-orang Arab. Tapi tidak kati orang tua yang kepikiran nak ngasih nama anaknya Muhammad. Tapi Abu Thalib, kakeknya Rasulullah, ngasih nama Muhammad. Masya Allah, keberkahan terjadi pada Bunda Halimatus Sa'diyah. Mereka bawa unta yang kurus, tiba-tiba untanya jadi gemuk. Terus waktu itu lagi musim kemarau, tanah-tanah tandus, maka kambing-kambing juga jadi kurus. Tiba-tiba tanah tandus, tanahnya Bunda Halimatus Sa'diyah itu jadi subur. Sekali makan kambingnya langsung gemuk. Luar biasa. Maka kata penduduk lain, yuk kita gembalakan kambing-kambing kita di tempatnya Bunda Halimatus Sa'diyah. Maka yang dapat berkah bukan hanya Bunda Halimatus, tapi juga penduduk sekitar. Benarlah kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Bagi siapa? Bagi semuanya, bagi semesta. Nah, sekarang aku nak ngajak merenung. Di mana sekarang rahmat itu? Bukan Ustadz Rahmat ya. Nah, kalau rahmat kawan aku sudah ke Jawa. Rahmat, keberkahan, solusi atas kesulitan, keberkahan, kebahagiaan, keamanan, itu rahmat. Hari ini rahmat itu hilang. Kalau ada rahmat, tidak akan kita saksikan berita seorang ibu muda umur 34 tahun bunuh diri. Bukan hanya bunuh diri, tapi dia juga racuni 2 ekor anaknya. Viral berita Wong Bandung, dia manggil anaknya AA sama Dedek. Diracuninya, kenapa? Dia tidak mau meninggalkan anaknya yang miskin, yang sengsara. Ditulis dalam surat wasiatnya, surat terakhirnya. Kenapa dia memilih untuk pergi dan juga mengajak 2 anaknya? Karena banyak hutang. Lakinya pinjol, sekarang banyaknya Pak pinjol. Ada video tukang gorengan tiba-tiba masuk Alfamart bunuh diri di Alfamart. Sedih kita dengarnya. Kalau rahmat itu ada, tidak akan ada anak kecil yang bernama Raya umur 4 tahun yang badan seluruh tubuhnya penuh dengan cacing. Dari mulut keluar cacing, lubang hidung keluar cacing, lubang kuping keluar cacing, dari mata keluar cacing, dari seluruh lubang-lubang di tubuhnya keluar cacing yang sangat banyak. Yang bikin kita sedih apa? Pengobatannya yang lambat. Gara-gara dak kati kakak, dak kati BPJS, dak diurus, dibiar ke pas viral baru diurus sampai mati. Sementara ada uang jam tangannya bayar 11 miliar. Nah aku udah pakai jam tangan ini, jam tangan beda kati. Terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat parah. Artinya apa? Harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Padahal Allah sampaikan dalam surat Al-Hasr ayat 7, janganlah harta itu beredar di antara orang-orang kaya saja. Tapi hari ini terjadi. Kami bersyukur, ini cerita tahadus bin nikmah ya. Alhamdulillah setelah 10 tahun menikah sudah punya rumah. Alhamdulillah. Tapi begitu dengar harga jam tangannya Sahroni, jadi insecure. Aku hitung harga rumah dengan jam tangannya Sahroni itu 60 kali lipat. Dengan jam tangannya tadi bisa bikin 2 perumahan. Kita bisa kasih nama perumahannya perumahan Kafah sama perumahan Mustanir. Bisa bikin 2 perumahan. Terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti Rasulullah. Kalau rahmat itu ada, punya anak perempuan 2 ekor. Dijaga baik-baik anak perempuannya. Luar biasa hari ini pergaulan rusak.
Kemarin aku habis ditelepon dari dusun, ada budak kelas 1 SMA, masukkan cowoknya di dalam kamar, wong tuanya ada di rumah. Ketahuan mereka dinikahkan. Dan itu baru ketahuan, sebelumnya sudah sering. Luar biasa, hari ini anak-anak muda itu kumpul kebo itu biasa. Makanya katanya sekarang jangan pakai istilah kumpul kebo, terlalu kasar. Ganti be jadi yang maksiat-maksiat diubah jadi kebaikan. Contoh riba, apa gantinya? Rantinya bunga. Yang haram berubah jadi harum. LGBT diganti apa gantinya? Simbolnya pelangi. Pelangi itu dia seks komersial. Kalau pekerja itu kan mulia, terhormat. Termasuk kumpul kebo ini katanya ganti jadi living together. Tapi kalau ustadz-ustadz kita yang ngajak kebaikan, yang ngajak untuk menerapkan Islam, sebutannya bukan orang soleh, tapi radikal. Ya, tapi ekstrim. Padahal kalau ku jengok mukanya Ustadz Sahrul itu bukan ekstrim, es krim. Manis ya. Apalagi Ustadz Andre, Masya Allah. Jangan lupa ya, transfer. Terjadi seperti itu. Sudah tahu beritanya, ada muda-mudi, nah, kayak suami istri udah hidup satu kosan. Si ceweknya ini mintaannya banyak gaya. Akhirnya dibunuh, bukan hanya dibunuh tapi dimutilasi. Awalnya beritanya 65 potongan. Ternyata itu salah. 65 potongan itu yang di hutan. Begitu dicek di kamarnya, ya, di tempat kosannya, di kulkasnya, di dapurnya, di atap rumahnya, dikumpul ke galo-galonya 554 naruh motor. Sekarang naruh motor harus nak kita gembok nian. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah kehilangan? Ada? Tidak pernah kehilangan harta. Kalau kehilangan si dia yang gak usah dikasih tahu ya. Aku hilang duit pernah, hilang HP pernah, hilang motor baru 3 bulan lalu, hilang motor. Payah Pak nyari duit, kita tabung. Nah, apalagi kita punya prinsip dagal ambek riba. Kita nabung walaupun dapat second tidak apa-apa, yang penting tidak riba. Tapi hilang. Ya. Setiap hari kita di sini lagi kajian. Percaya tak? Ketika kita lagi kajian ada orang yang kehilangan motor. Percaya tak? Kita lagi kajian di sini ada orang yang sedang berzina. Kita lagi kajian di sini ada orang yang kelaparan belum makan dari kemarin. Itu kondisinya. Kalau ada rahmat insya Allah aman, tidak takut kita nak keluar malam, nak naruh motor dimanapun. Tidak tak? Lah lamonian ya, dari aku kecil sudah ada maulid. Tapi ngapolah tidak berdampak itu kan. Mohon maaf ya. Padahal Rasulullah diutus bukan sekedar memperbaiki akhlak, tapi lebih daripada itu menghantarkan umat ini menjadi umat terbaik. Takbir. Nah, tapi tidak pernah disampaikan sehingga umat tahu solusi atas permasalahan-permasalahan kita hari ini. Kondisi Rasulullah di zamannya Rasulullah dengan di zaman sekarang hampir sama. Di zamannya Rasulullah kita sebutnya zaman jahiliyah. Sekarang pun disebut juga jahiliyah, tapi jahiliyah modern. Jahiliyahnya di zaman Rasulullah salah satunya masih di kitab yang sama, kitab Sirah Nabawiyah tadi. Dalam hubungan sosial ya, antara laki-laki dan perempuan, ada satu perempuan yang digauli oleh 10 laki-laki. Dan itu ikhlas, rela ya, bukan diperkosa. Setelah itu, setelah digauli mereka pergi. Pas nanti hamil perempuannya, baru datang lagi. Nanti dipilih siapa yang akan jadi suaminya. Itu jahiliyah di masanya Rasulullah. Di masanya Rasulullah beritu dikabarkan kabar gembira akan lahir anak perempuan. Maka seorang ayah merah padam mukanya menanggung malu karena anak perempuan itu aib. Maka dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang tidak jauh beda. Bahkan belum tahu jenis kelaminnya, betino apa lanang sudah dibunuh. BKKBN datanya setiap tahun itu ada 3 juta sampai 3,5 juta angka aborsi. Itu yang terdata. Yang tak terdata mana Dokter Bayumi?
Tanyakan ke dokter Bayumi gitu kan. Beliau kemarin cerita. Ada uang nak ngasih 20 juta untuk menggugurkan kandungannya. Nah, tapi ya, insya Allah tidak. Dokter Bayumi itu ustadz ya, ustadz kita. 50 juta. Berapapun tak galak gitu. Karena takut hisapnya. Jadi di masa jahiliyah itu luar biasa. Minum-minuman keras, judi ya. Kalaupun sekarang ada judol, pasti waktu itu ada juga judol. Pinjol, riba ya. Zina dan seterusnya. Zaman jahiliyah. Tapi Masya Allah 13 tahun kondisi jahiliyah itu diubah oleh Rasulullah. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan Islam. Pertanyaan aku, serius tak kita ini mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah apa tidak kita ini? Mencintai Rasulullah itu apa buktinya? Apa kita ikut maulid? Itu cinta Rasulullah? Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau mereka itu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad. Jadi cinta kepada Rasulullah itu adalah ittiba, mengikuti Rasulullah. Hari ini yang paling urgent kita ikuti itu apa? Yang paling urgent kita ikuti adalah mengubah kondisi umat hari ini. Tadi kita saksikan tayangan, sedih sekali kita jengok kondisi Palestina. Dari tahun 48 sampai sekarang tidak berubah. Sedih. Maka untuk mengubah itu kita mengikuti Rasulullah. Apa yang Rasul lakukan? Yang Rasulullah lakukan 6 kata. 6 huruf 1 kata. Yakni dakwah. Kenapa? Karena hayatul Rasul sama dengan hayatul dakwah. Kehidupan Rasulullah itu kehidupan dakwah. Dakwahnya bukan dakwah biasa. Kita harus naik level. Bukan lagi dakwah ngajak orang sholat, dakwah ngajak orang sedekah. Insya Allah itu sudah banyak yang melakukannya. Dakwah kita sekarang adalah bagaimana Al-Quran, As-Sunnah yang menjadi warisan Rasulullah bisa diterapkan. Diterapkan dalam bentuk apa? Diterapkan oleh institusi negara yang para ulama menyebutnya dan bahkan disebut oleh lisan Rasulullah khilafah Islamiyah. Karena tidak bisa kalau tidak kata khilafah. Tidak bisa kita terapkan Al-Maidah 38, An-Nur ayat 2, Al-Baqarah 178. Al-Baqarah dakwah. Contoh dakwah Rasulullah. Ya. Rasulullah dakwah kepada para sahabat, orang-orang terdekat. Ajaklah istri yang istrinya belum ngaji, ya. Yang suaminya belum ngaji, ajak suaminya untuk ngaji biar bisa dakwah. Lalu setelah itu Rasulullah dakwah kepada masyarakat. Akhirnya muncul pergolakan pertentangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengajak la ilaha illallah. Itu bukan kalimat biasa. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda belum ada ya. Itu tahu kalimat itu maksudnya apa. Kalimat itu akan menghilangkan kekuasaan mereka. Makanya mereka berusaha memfitnah Rasulullah. Dipitnah sebagai orang gila, ya. Ahli sihir, pemecah belah keluarga, pemecah belah bangsa. Tidak mempan mereka boikot Rasul dan para sahabat. Tidak mempan juga mereka mau bunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah bukan sekedar dakwah ngajak akhlak, yuk berlaku jujur, yuk berbuat baik kepada orang tua. Bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, Rasulullah mengajak agar negeri, agar dunia ini diatur oleh Islam. Dan alhamdulillah, singkat ya karena panitia sudah ngasih kode. Singkat cerita, di Mekah tidak dapat pertolongan. Kita ketahui bersama Rasulullah dakwah ke Taif ditolak. Bukan hanya ditolak tapi dihinakan, dilempari batu. Pertolongan itu datang dari Madinah, dari Yastrib. Orang-orang naik haji lalu bertemu Rasulullah dan membaiat Rasulullah. Lalu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair berdakwah di sana. Alhamdulillah 1 tahun Madinah rata oleh Islam. Dan pemimpinnya Sa'ad bin Mu'az menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjadi kepala negara.
Nabi Muhammad itu kepala negara. Nabi Muhammad punya tentara, punya sistem ekonomi, punya struktur negara, kepala negara. Makanya wong Nasrani namanya Michael Hart membuat buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dia nak nulis Tuhannya Yesus, tapi tidak bisa nak dijadikan nomor satu. Ngapa? Yesus tidak berkeluarga. Yesus bukan kepala negara. Maka pribadi yang lengkap itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita selawat sebelum kita tutup. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Ya, kalau ada jarum dipatah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan ke polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi